Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku pengen menjawab salah satu pertanyaan dari temen di sini dan juga nanti aku bakal bahas tentang gimana sih cara kita bisa menjadi seorang miliarder ya kan? Dan cara ini udah merupakan cara yang aku gunakan sendiri. Aku pribadi juga udah berhasil membangun portofolio miliaran di usia kepala dua. Tapi seperti biasa sebelum memulai aku bakal review singkat aja portofolioku biar teman-teman juga bisa lihat ya men. Ini portofolio konten 1.204.657.721 rupiah ini di peluang plus dan ini keadaannya masih sama kayak kemarin, bisa dibilang minusnya makin dalam karena seperti yang teman-teman ketahui kan ini portofolionya banyak di MSTR sama Bitcoin dan keadaannya emang kedua aset tersebut sedang terdiskon ya men, makanya portofolio ini minus. Tapi nggak apa-apa, nanti di masa depan portofolio ini bisa juga menjadi positif saat Bitcoin mencapai nilai titik tertingginya lagi. Oke, kita bakal langsung mulai aja pembahasannya. Sebenarnya ini aku pengen membahas dari Kak Elvandio Dwi Putra di sini. Bro, gajimu sebesar apa? Banyak sekali uangmu. Bahkan di sini ada teman-teman juga yang bertanya apakah itu uang ortu atau bukan. Nah, sebelum memulai aku bakal disclaimer dulu ya, men. Yang pertama sebenarnya bisa dibilang uangku itu nggak terlalu banyak, nggak banyak-banyak banget. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman lihat itu angkanya miliaran, tapi kalau misalnya aku lihat di masa sekarang, menurut aku anak yang lebih muda dan punya aset sampai ratusan miliar itu udah banyak ya. Teman-teman bisa lihat di sosial media banyak banget anak-anak yang jauh lebih muda dari aku dan juga jauh lebih sukses dari aku. Jadi aku bikin video ini sama sekali bukan buat menyombongkan diri, karena aku tahu di luar sana masih banyak yang jauh lebih pinter, jauh lebih hebat. Cuman di sini aku pengen bikin video ini buat sharing aja gimana cara yang aku pribadi lakukan sampai aku membangun portofolio miliaran di usia kepala dua. Karena aku percaya ilmu-ilmu yang aku berikan ini masih tetap bisa bermanfaat. Setidaknya bagi sebagian dari kalian. Kalau ada beberapa dari kalian yang nonton video ini terus bisa membenahi keuangannya aja, itu aku udah bersyukur banget. Nah, kalau misalnya ditanya apakah itu punya orang tua atau enggak, jawabannya enggak ya men, karena aku pribadi aku bangun semuanya dari nol dan aku bakal jujur aja di sini, aku bakal buka-bukaan sebenarnya aku dari ekonomi yang bisa dibilang kelas ekonomi menengah ke bawah juga, dimana kondisi ekonomi keluargaku juga mungkin nggak bisa dibilang nggak gitu kuat dan aku pribadi yang ngebiayain orang tuaku ya men. Jadi kalau misalnya keadaan ekonomi keluargaku sebenarnya kuat, aslinya orang tuaku mungkin dari keadaan ekonomi yang lebih baik, aku portofolionya mungkin bisa jauh-jauh berkali lipat lebih besar dari ini. Tapi aku bisa dibilang aku adalah seorang sandwich generation di mana aku ngebiayain diriku sendiri, aku juga ngebiayain orang tuaku. Jadi kalau misalnya ditanya, aku bakal buka jujur-jujuran aja, aku bukan berasal dari keluarga orang kaya man. Inilah beberapa cara yang aku bakal ajarin di video ini yang bisa membantu kamu setidaknya mencapai posisi miliarder. Nggak usah sampai beberapa ratus miliar, tapi sampai menjadi seorang miliarder aja. Oke, ini yang pertama adalah teman-teman harus men-level up diri kamu. Kamu harus punya mindset di mana kamu setiap harinya harus menjadi 1% lebih baik ya man. Grow 1% every day. Karena walaupun teman-teman ngira 1% lebih baik setiap hari itu kecil, tapi kalau diakumulasikan dalam jangka panjang, itu bisa menjadi luar biasa. Dan caranya gimana? Ya kamu lakukan semua hal yang bisa membuat diri kamu level up. Kamu bisa mengupgrade penampilan kamu, misal kamu dengan berolahraga, kamu jaga diri kamu makan yang benar, sampai penampilan kamu makin oke, fashionnya juga dibenerin, gak usah sampai mahal, tapi yang paling nggak kamu kelihatan rapi dan presentable aja ya man. Kemudian kamu juga bisa asah skill kamu sehingga kamu punya skill yang bisa dibilang high value, karena kalau misal skill kamu udah tinggi, nanti kerjaan yang nyari kamu. Kemudian kamu juga bisa menambah pengetahuan kamu, ya caranya gimana? Caranya kamu bisa selalu belajar, bisa dengan paling simple, kalau nggak mau keluar uang banyak, ya udah kamu nonton YouTube, kamu pelajari orang-orang yang sukses dari kamu juga bisa simple ikut komunitas di sana, atau misalnya ikut workshop, itu kan kamu bisa pelajari banyak hal. Kamu dengerin orang ceramah, dengerin orang yang punya skill di bidang tertentu, mereka lagi bahas satu topik, kamu bisa ikutin. Entah itu bidangnya digital marketing, entah itu bidangnya investasi, entah itu bidangnya pengembangan diri, apapun itu, kamu ikut aja. Bahkan dengan kamu ikut workshop seperti itu, kamu juga bisa memperluas koneksi kamu. Karena kalau misal kamu ikut gituan, kamu bakal ketemu dengan orang-orang yang semindset, sevisi dengan kamu ya men. Nah, jadi mindset pertama adalah perbaiki diri kamu, level up diri kamu dari waktu ke waktu. Nah, prinsip kedua ini bisa dibilang prinsip yang penting banget. Teman-teman untuk menjadi seorang miliarder, teman-teman harus ngerti dulu tentang konsep uang. Dimana uang itu kalau misalnya kamu punya dua pilihan ya. Apakah uang itu kamu gunakan untuk membangun aset atau membangun liabilitas. Aset itu simpelnya adalah semua hal yang bisa memasukkan uang ke kantong kamu. Entah itu bisnis, entah itu properti, entah itu saham, entah itu obligasi, entah itu reksadana, atau misalnya Bitcoin. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang keluar dari kantong kamu. Contohnya apa? Ya contohnya macam-macam juga. Misalnya kamu punya mobil nih. Mobil tersebut kamu gunakan
untuk emang kebutuhan sehari-hari, di mana setiap bulan kan kamu perlu bayar bensin, perlu bayar maintenance, dan sebagainya. Atau kamu punya barang lainnya yang emang harus di maintenance dan keluar duit dari waktu ke waktu, yaitu bisa dibilang liabilitas. Nah, kalau misalnya kamu pengen membangun portofolio miliaran, kalau misalnya kamu pengen keuangan lebih baik, kalau bisa setiap kali kamu punya penghasilan, kamu gunakan untuk membeli aset dulu di awal. Aku pribadi, menurutku aku juga lumayan telat ya, teman. Aku tahu prinsip ini, aku tahu uang itu harus digunakan untuk membeli aset, itu kalau nggak salah sekitar usia 20-21 tahun. Kalau misalnya aku udah tahu lebih awal, misalnya seperti Warren Buffett yang udah mulai investasi dari usia 11 tahun, itu portofolioku bisa jauh lebih besar dari saat ini. Makanya buat teman-teman yang mungkin nonton ini, kamu masih di usia belum 20 tahun, kamu masih usia 15-16 tahun, kamu nonton video ini, kamu beruntung banget, kamu udah bisa bedain mana itu aset, mana itu liabilitas, dan kamu bisa bangun aset dari semudah mungkin. Karena aset ini sifatnya akan compounding dari waktu ke waktu, akan semakin banyak kalau kamu bangun terus. Nah, poin kedua di sini adalah mungkin sebenarnya ini nggak bakal direkomendasi dari orang-orang influencer lainnya, tapi aku pribadi, aku menggunakan metode ini ya, teman. Karena metode ini adalah metode yang paling gampang buat aku meningkatkan saving rate aku. Jadi yang aku lakukan adalah pengeluaranku selama bertahun-tahun itu, aku kunci pengeluaranku itu beneran ketat. Sehingga aku beneran investasi sebagian besar dari portofolioku. Karena aku udah sering bahas di video ini kan, channel ini bahkan aku sebut investor habit karena kebiasaanku untuk berinvestasi, aku selalu menginvestasikan 80% dari incomeku ya, teman. Nah, kalau misalnya tanya apakah gajiku tadi besar atau enggak, jawabannya sebenarnya gajiku nggak besar. Gajiku mungkin ya sekitar kayak kalau di Indonesia mungkin sekitar manajer atau direktur di perusahaan kecil lah bisa dibilang. Karena kan ya aku kondisinya kerja di luar negeri. Dengan aku kerja di luar negeri, walaupun kerjaan kita biasa aja, mungkin gajinya bisa sedikit lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, kalau dibilang besar banget ya sebenarnya nggak besar banget, cuman yang membuat aku bisa membangun portofolio tersebut adalah saving rate-ku yang cukup besar, di mana aku selalu menginvestasikan 80% dari income-ku ya, teman. Dan bisa dibilang kan income itu nggak dari gaji doang ya, teman. Income itu kan ada dari tempat lain, ada dari bisnis, ada dari side hustle, ada dari channel YouTube, ada dari investasi, dan sebagainya. Kemudian yang aku lakukan adalah dalam membeli sesuatu, itu aku super bijak. Dimana aku dalam membeli sesuatu, aku nggak akan melakukan yang namanya impulsive buying, aku hanya membeli sesuatu itu berdasarkan keperluannya. Kalau aku perlu, baru aku beli barang tersebut. Maka di sini aku tulis quotes-nya, live below your means. Artinya kamu hidup di bawah rata-rata kamu ya, man. Di sini kamu jangan sampai impulsive buying, jangan sampai kamu pengen suatu barang, kamu langsung beli. Kalau teman-teman pengen beli suatu barang, kamu tunda dulu. Kamu lihat apakah barang ini benar berguna atau enggak, paling enggak kamu tunda 1 minggu. Kalau udah 1 minggu kan biasa kalau kamu cuma pengen semata doang, keinginannya bakal hilang dalam seminggu itu ya, man, dalam beberapa hari bahkan. Tapi kalau misal kamu udah tunda tapi tetap mau, ya mungkin itu barangnya emang kamu perlu beli karena kamu pengen terus ya. Dan juga lihat apakah barang tersebut ada fungsinya atau enggak. Di sini makanya aku tulis beli fungsi bukan gengsi. Jangan sampai kamu beli barang hanya untuk mengimpresi orang lain. Maka di sini aku ada satu quotes ya, man. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Makanya di sini kita jangan jadi seperti itu. Kita jangan beli barang untuk orang lain. Kita beli barang untuk diri kita sendiri. Apa yang kita beneran perlu, apa yang beneran kita suka. Jangan sampai kita beli hanya untuk mengimpresi atau mendapat validasi dari orang lain. Menurutku itu enggak banget ya, man. Maka itu yang aku lakukan. Walaupun aku punya portofolio miliaran, ya aku nggak menggunakan uangku untuk membeli barang-barang yang menurut aku nggak ada fungsinya sama sekali. Tapi apakah aku beli barang mewah? Untuk sekarang aku nggak gitu perlu. Tapi kalau di kedepannya aku perlu misalnya buat networking, ya aku nggak akan ragu untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, di sini aku juga punya prinsip hanya membeli barang jika kamu bisa afford berkali lipat. Nah, di sini aku tulis tabungan minimal 10x. Contohnya gimana? Contohnya paling simpel deh. Kalau misalnya kamu pengen membeli sebuah iPhone nih, iPhone paling baru harganya 25 juta. Nah, secara prinsip kamu harus punya uang 10 kali lipat dari harga barang tersebut. Contoh kamu pengen beli HP 25 juta. Kamu di tabungan harus punya 250 juta baru kamu boleh gunakan untuk kamu membeli HP tersebut. Aku pribadi juga aku melakukan hal yang sama ya, men. Dimana aku dalam membeli sesuatu, aku hanya beli jika uang aku udah berkali-kali lipat dari barang tersebut. Terakhir contohnya ini ya, men. Contohnya aku pengen membeli, tapi ini udah lama banget. Waktu itu aku pengen membeli sebuah komputer harganya 10 juta. Nah, untuk boleh beli komputer tersebut, aku udah ngeset target aku tabungannya harus lebih dari 300 juta baru aku boleh membeli komputer tersebut. Karena kenapa? Ya karena bagi aku prinsipnya adalah uang kita harus berkali-kali lipat dari barang yang pengen kita beli tersebut. Jadi kalau misal kamu pengen beli barang 100
juta, ya kamu pastikan kamu punya 1 miliar. Kamu pengen beli barang yang mungkin lebih kecil, barang 10 juta, kamu harus pastikan kamu punya 100 juta di tabungan, baru kamu boleh beli. Sebenarnya ini juga mengutip salah satu quotes dari Jay-Z ya, kan? Jay-Z bisa dibilang salah satu musisi tersukses dunia juga, bahkan salah satu black people pertama yang mencapai bilioner, dia bilang ya, man, if you cannot buy it twice, you cannot afford it. Kalau kamu nggak bisa beli barang tersebut 2 kali, berarti kamu nggak bisa afford itu. Makanya jangan beli barang menggunakan kredit. Aku pribadi menghindari atau bahkan kurang rekomen hal tersebut. Kecuali kalau misalnya barang tersebut emang bisa menghasilkan uang buat kamu, itu beda cerita ya, men. Itu udah hitungannya aset produktif. Misal kamu beli HP buat konten dan kamu tahu dari konten tersebut bisa balikin berkali lipat dari HP tersebut, ya itu udah beda cerita lagi. Nah, di sini aku juga suka banget quotes ini. The goal is to be rich, not to look rich. Kita sebenarnya tujuan kita itu adalah menjadi kaya, bukan untuk terlihat kaya. Tentu bisa lihat ini beberapa contoh orang yang kaya-kaya banget, tapi penampilannya biasa-biasa aja. Ini sebenarnya juga untuk quotes yang tadi ya, men. Jadi kita jangan beli barang untuk impress orang lain. Goal utama kita adalah menjadi kaya. Dan ini prinsip yang aku anut dari dulu, nggak apa-apa aku kelihatannya biasa-biasa aja. Bahkan kalau misalnya orang lihat aku, penampilannya juga nggak gimana-gimana banget. Tapi emang goalku utamanya seperti itu ya. Goalku adalah menjadi kaya, bukan untuk terlihat kaya. Nah, berikutnya poin ini juga poin yang penting banget. Teman-teman harus pahami cara kerja kredit dan hutang. Karena hutang itu adalah bisa dibilang pisau bermata dua. Barang siapa yang ngerti konsep itu, teman-teman bisa diuntungkan. Tapi kalau nggak ngerti, kamu bisa juga dirugikan. Tapi kalau misalnya pengen dipersimpel, aku bakal persimpel dengan satu grafik ini ya, men. Dimana orang-orang yang dihutangin atau meminjamkan uang, itu sebenarnya adalah orang-orang yang diuntungkan. Karena kenapa? Karena orang yang meminjamkan uang itu akan mendapatkan bunga. Teman-teman bisa lihat ya, ini cash flow yang gampang banget digambarinnya seperti ini. Kan dia adalah seorang lender, dia meminjamkan uangnya, dia kasih uang ke borrower. Nah, borrower ini dia harus mengembalikan uang beserta dengan bunganya. Jadi, seorang lender itu akan menerima uang beserta dengan bunganya. Nah, sebenarnya ini juga prinsip aset sama liabilitas. Di mana seorang lender itu, dia punya aset, asetnya adalah borrower. Borrower itu kan dia akan bayar uang. Jadi, borrower ini bisa dibilang adalah aset bagi seorang lender karena dia yang akan memberikan uang ke seorang lender. Ini juga bisa dibilang ini prinsip kredit sama utang. Siapa yang ngerti ini, dia bakal diuntungkan. Kenapa bank kasih kamu pinjaman? Ya karena bank bisa mendapatkan bunga dari kamu. Nah, kenapa bank juga punya sistem KPR? Ya bank itu juga otomatis bakal diuntungkan. Dalam beberapa tahun pertama kamu bayar KPR, itu uangnya bakal masuk ke bunga dulu. Nah, ini juga sebenarnya sama juga konsepnya dengan investasi. Contoh di P2P lending. Kalau misalnya kamu naruh uang di sana, atau bagi kamu yang menggunakan pinjol. Orang yang naruh uang di P2P lending, uangnya bakal makin lama makin bertambah. Contoh dia taruh 1 miliar di P2P lending. Tahun depan uangnya jadi 1 miliar 100 juta atau 1 miliar 200 juta, tergantung rate yang diberikan. Sedangkan orang yang pinjam uang di pinjol tersebut, uangnya semakin lama akan semakin tergerus. Karena misalnya contoh dia pinjam 10 juta. Dia bayarnya nggak mungkin 10 juta, dia bayarnya pasti udah berkali-kali lipat dari nilainya saat itu. Dan itu tentu bisa ketahui sendiri bunganya juga lumayan tinggi. Makanya aku pribadi juga menghindari yang namanya hutang ini. Menjadi lender itu boleh, tapi kalau menjadi borrower, menurut aku itu perlu dihindari banget. Karena itu akan secara nggak langsung membuat keuangan kita akan semakin seret juga. Nah, ini salah satu quotes lagi dari Albert Einstein. Teman-teman bisa baca ini, compound interest is the eighth wonder of the world. Barang siapa yang mengerti akan diuntungkan, barang siapa yang nggak mengerti akan dirugikan. Makanya ini yang tadi aku bilang ya, kalau teman-teman ngerti investasi, teman-teman ngerti keuangan, kamu makin lama akan makin kaya. Kamu punya uang segini, tahun depan nilainya bertambah. Tahun depannya lagi nilainya bertambah lagi. Tapi barang siapa yang nggak ngerti compound interest, misalnya kamu nggak berinvestasi, tapi kamu malah minjem uang, kamu makin lama akan semakin uangnya tergerus. Makin lama makin miskin. Atau nggak miskin secara perlahan. Karena misalnya uang kita segini, tahun depan uangnya berkurang. Tahun depan uangnya berkurang lagi. Dari situ aja teman-teman bisa ngelihat. Nah, berikutnya di sini, ini poin terakhir aja. Poin yaitu teman-teman harus membangun passive income as early as possible. Kenapa aku suka banget dengan berinvestasi? Karena berinvestasi itu adalah konsep paling simple dari passive income. Warren Buffett di sini pernah bilang, if you don't find a way to make money while you're asleep, you will work until you die. Kalau kamu nggak nemuin cara untuk menghasilkan uang saat kamu tertidur, kamu akan bekerja selamanya. Makanya di sini kita harus bikin sistem, entah itu kamu bikin bisnis, entah itu kamu bikin investasi, entah itu kamu bikin apapun itu, misalnya bikin software yang bisa menghasilkan uang di saat kamu tertidur. Karena goal utamanya adalah membangun passive income.
income. Ini contoh paling simpel aja. Kalau misalnya teman-teman konsep yang kayak tadi ya, konsep aset sama liabilitas. Kalau teman-teman punya uang 500 juta nih, kemudian kamu belikan rumah aja. Dalam 5 tahun, apakah uang kamu tetap 500 juta? Jawabannya adalah enggak. Karena aset tersebut nilainya akan semakin bertambah. Dalam 5 tahun, rumah tersebut bisa jadi 800 juta, jadi 900 juta, jadi 1 miliar, dan seterusnya. Atau kalau misalnya bahkan asetnya teman-teman ubah, asetnya itu ke saham, ke obligasi, ya mungkin sama aja. Kamu beli saham 500 juta, 5 tahun lagi nilainya mungkin aja jadi 1 miliar lebih. Kamu beli Bitcoin 500 juta, 5 tahun lagi jadi 1 miliar lebih. Nah, konsepnya kita ubah. Coba kalau teman-teman malah membeli liabilitas. Kamu dari 500 juta itu, kamu belikan barang-barang konsumtif. Kamu misalnya beli HP, kamu misalnya beli mobil. Contoh paling gampang deh, beli mobil 500 juta. 5 tahun lagi mobil tersebut nilainya jadi berapa? Nilainya mungkin jadi 300 juta, jadi 250 juta, dari 200 juta, dan sebagainya. Terus kamu bandingkan. Kamu yang tadi beli rumah, net worth-nya jadi 800 juta setelah 5 tahun. Dan kamu yang beli mobil, setelah 5 tahun, net worth-nya jadi 200 juta. Dari situ aja teman-teman bisa lihat ya, mana orang yang semakin lama semakin kaya. Dia yang semakin kaya adalah dia yang secara terus-menerus membeli aset, karena dengan melakukan hal itu, dia sama aja udah membangun passive income. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, dia dapat ratusan juta. Dia tidur aja, uangnya bekerja. Itulah yang perlu kita tanamkan dari semenjak kita muda, supaya kita tahu bahwa goal terpenting adalah membangun aset dan juga membangun passive income. Dan itulah kenapa aku suka banget berinvestasi, dan channel ini dikasih nama Investor Habit ya teman. Nah, secara mindset dasar, itulah prinsip-prinsip yang membantu aku untuk mencapai title miliarder di usia kepala 2 ini. Sebenarnya aku masih punya banyak metode lain dan juga prinsip keuangan lain, tapi nanti aku bakal bikin di video yang terpisah supaya video ini nggak panjangan. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar kalau menurut kamu, apakah mindset-mindset tersebut sejalan dengan kamu, atau mindset apa yang kamu gunakan untuk membangun portofolio miliaran kamu ya teman. Kamu juga bisa sharing biar ini bisa sama-sama buat kita semua belajar. Jadi channel YouTube ini bisa menjadi referensi buat sama kita belajar. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!